Alkitab merupakan bagian penting bagi pertumbuhan kekristenan. Sejak teknologi berkembang secara pesat, Alkitab elektronik telah mempermudah banyak sekali pertumbuhan kerohanian orang percaya. Mulai dari software sampai artikel-artikel pembelajaran Alkitab yang dapat kita terima secara cuma-cuma tanpa dibatasi ruangan dan waktu. Sabda.org merupakan salah satu situs yang paling sering kita gunakan saat-saat ini. Yulia Uniati pada tahun 1993 kembali dari studi di Amerika bersama suaminya. Ia melihat bahwa di Indonesia belum memiliki software Alkitab bahasa Indonesia. Ketika internet masuk ke Indonesia pada tahun 1997, ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melebarkan kerajaan Tuhan lewat dunia digital. Tuhan membawanya melihat dengan visi ke depan bahwa teknologi akan sangat pesat di kemudian hari, meskipun pada masa itu banyak orang yang meragukannya. Yayasan Lembaga Sabda hadir untuk menyambut datangnya generasi dan digital natif yang kini merupakan penguasa dari sistem dunia. Penasaran dengan kisah lahirnya Yayasan Sabda ini? Jangan kemana-mana, perbincangan selengkapnya hanya di Good News at Storehouse. Apa yang melatar belakangi Ibu Yulia memulai pelayanan Sabda ini? Sebenarnya saya bukan satu-satunya pendiri, ada beberapa teman yang bersama-sama berdoa, berpikir tentang apa yang Tuhan ingin kami kerjakan bagi Indonesia. Jadi saya hanya salah satu dari pendiri Yayasan Lembaga Sabda. Tahun 1993 saya dan suami pulang dari studi di Amerika dan kami melihat di Indonesia tidak ada software Alkitab, Pak. Akhirnya kami bertemu dengan Lembaga Alkitab. Dan kami mendapat izin untuk menggunakan Alkitab digital, versi TB, versi TL, juga versi BIS untuk menjadi base bagi software Alkitab Sabda yang akhirnya di dalam software Alkitab Sabda ini ada 80 Alkitab. Wow. Dan sangat banyak sekali bahan-bahan biblika. Padahal kan Ibu tadi bilang 1993 ya, itu di zaman di mana internet belum ada di Indonesia atau belum terbuka untuk umum gitu ya. Ya. Bagaimana pada saat itu Ibu bisa melihat ke depannya itu nanti seperti apa gitu? Ya, teman-teman melihat bahwa teknologi akan menjadi satu cara di mana manusia sangat dibantu. Apalagi kami beberapa dari pendiri memang bergelut dalam bidang teknologi. Sehingga kami tahu apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Walaupun di Indonesia masih gelap, belum ada tanda-tanda itu. Bahkan kami ketika memulai banyak orang mentertawakan. Karena 3 tahun pertama pelayanan kami, Bu, hampir sebagian besar waktu kami kerjakan untuk mengetik bahan-bahan itu. Karena 250 bahan biblika itu hampir semuanya tidak ada file. Karena zaman itu orang tidak memakai file tapi hanya pakai plat lalu di print dengan digital. Tetapi tidak punya file digital. Lalu kami mengetik semuanya setelah kami mendapatkan izin dari publisher, mengetik satu per satu. Ketika software itu selesai, Pak, bisa tebak berapa floppy yang harus ada 20 floppy untuk satu program Alkitab. Jadi ketika teknologi mulai dibuka, Ibu sudah siap gitu ya? It takes 5 years, maksudnya butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikan itu. Tetapi ketika selesai Tuhan sudah menyediakan teknologi baru, CD-ROM, sehingga kami tidak perlu satu orang 20 floppy saya kirim kepada Daniel satu-satu. Tapi hanya dengan satu keping CD. Kalau beli komputer aja, kalau RAM-nya 8 MB itu sudah keren banget kayaknya dan harga komputer selangit banget gitu ya. Nah ini yang ajaib, Pak. Tahun 97 internet mulai dikenal oleh masyarakat umum. Dan ketika kami selesai mengerjakan itu, Tuhan sudah sediakan alat untuk promosi yaitu internet. Jadi banyak sekali pelayanan-pelayanan baru yang diciptakan dengan adanya internet. Dan kami menangkap kesempatan itu dengan sangat cepat dan Tuhan sangat memberkati sehingga kami boleh semakin dipercayakan Tuhan dengan semakin banyak lagi sehingga Tuhan sangat dimuliakan di dunia internet. Ibu pernah nggak mendengarkan orang-orang yang bernada masih negatif di tahun 2018 ini bahkan kalau ke gereja kalau nggak bawa Alkitab itu dari iblis, kalau nggak bawa buku Alkitab. Nah itu gimana tuh? Ya Pak, banyak pendeta masih melarang jemaatnya untuk memakai Alkitab digital. Kami melakukan seminar, kami melakukan pendidikan tatap muka, bertemu dengan mereka, mengajar
dan memperlihatkan ke mereka bagaimana Tuhan memakai teknologi. Kami jelaskan kepada mereka teknologi adalah dari Tuhan. Karena itu harus dipakai bagi kemuliaan Tuhan.